wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rulia Sintia dengan NIM 2416050005. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai akad-akad syariah. Sebelumnya, pernahkah kalian bertanya mengapa laporan keuangan bank syariah berbeda dengan bank konvensional? Jawabannya ada pada satu kunci, yaitu akad. Akad adalah jantung dari setiap transaksi syariah yang menentukan bagaimana suatu transaksi itu dicatat, disajikan, dan diawasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai akad-akad syariah, PSAK yang mengaturnya, cara pengujian dan pengungkapannya, serta peran Dewan Pengawas Syariah. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian. Dalam konteks syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang memuat hak dan kewajiban masing-masing sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Akad inilah yang menjadi dasar hukum sekaligus dasar pencatatan akuntansi. Secara umum, akad syariah dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada akad tabaruk dan akad tijarah. Akad tabaruk yaitu akad kebajikan tanpa mengambil keuntungan komersial, dan akad tijarah yaitu akad yang berorientasikan profit. Jenis-jenis akad dan PSAK yang mengaturnya. Akad pertama yaitu ada akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau sohibul mal dengan pengelola atau mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik dana selama bukan akibat kelalaian pengelola. Akad mudharabah ini diatur dalam PSAK 405 yang sebelumnya bernomor PSAK 105. Akad yang kedua ada akad musyarakah. Akad musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyetorkan modal, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal atau kesepakatan. Akad musyarakah ini diatur dalam PSAK 406. Akad yang ketiga yaitu ada akad murabahah. Akad murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati dan diketahui pembeli. Ini adalah akad yang paling banyak digunakan di perbankan syariah dan diatur dalam PSAK 402. Akad yang keempat yaitu ada namanya akad salam. Akad salam yaitu akad jual beli barang dengan pembayaran di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi yang disepakati. Akad salam ini diatur dalam PSAK 403, sebelumnya PSAK 103, dan umum digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian. Akad yang kelima yaitu ada namanya akad istisna. Akad istisna mirip dengan salam, namun digunakan untuk barang yang dibuat berdasarkan pesanan dengan pembayaran yang bisa dilakukan secara bertahap. Akad ini diatur dalam PSAK 404. Akad yang keenam yaitu ada akad ijarah dan akad IMBT. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan. Sedangkan akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah pengembangan dari ijarah, yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan hak milik barang di akhir masa sewa. Akad ini diatur dalam PSAK 407. Selain itu, terdapat pula PSAK 408 untuk transaksi asuransi syariah, PSAK 409 untuk akuntansi zakat, infak, dan sedekah, serta PSAK 410 untuk akuntansi suku. Sedangkan aturan yang mengatur penyajian laporan keuangan syariah secara umum adalah PSAK 401. Nah, perlu diketahui seluruh penomoran ini adalah hasil pembaruan IAI yang berlaku efektif 1 Januari 2024, di mana PSAK dan ISAK yang tidak mengadopsi IFRS, termasuk seluruh PSAK syariah, kini diberi awalan angka 4 untuk membedakannya dari PSAK berbasis IFRS yang berawalan angka 1 dan 2. Namun, siapa yang memastikan seluruh akad ini benar-benar sesuai syariah? Nah, disinilah peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah organ independen di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian operasional dan produk dengan fatwa DSN MUI. Nah, dengan adanya DPS ini, kepatuhan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen saja, tetapi juga diawasi secara independen sehingga laporan keuangan yang dihasilkan
dapat dipercaya baik dari sisi akuntansi maupun dari sisi kepatuhan syariahnya. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Setelah dicatat sesuai akadnya, transaksi ini harus disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 401 yang sebelumnya PSAK 101, entitas syariah wajib menyajikan komponen laporan keuangan yang lebih lengkap dibanding entitas konvensional, yaitu seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Dari sisi pengungkapan, entitas wajib menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk setiap akad, rincian saldo pembiayaan berdasarkan jenis akad, nisbah bagi hasil yang disepakati, jaminan digunakan, serta transaksi dengan pihak berrelasi. Nah, tujuannya adalah memastikan transparansi sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah, bukan hanya kinerja keuangan saja. Nah, sebagai kesimpulannya, akuntansi bank syariah tidak bisa dipisahkan dari tiga hal. Yang pertama yaitu jenis akad yang mendasari transaksi, yang kedua yaitu PSAK yang mengatur pencatatannya, dan yang ketiga yaitu pengawasan DPS yang menjamin kepatuhan syariah. Nah, ketiganya bekerja bersama untuk memastikan laporan keuangan lembaga syariah tidak hanya akurat secara akuntansi saja, tetapi juga sah secara syariah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.